al-khusyu'ul muzawwar, khusyuk yang dibuat-buat. Apapun kebaikan ketika tidak timbul dari hati, ketika muncul bukan dari dorongan iman, boleh jadi dorongan nafsu, apakah karena pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya, pengen sanjungan, pengen pujian dari makhluk Allah. Kebaikan itu kebaikan palsu yang pasti tidak akan dinilai oleh Allah. Demikian juga khusyuk ketika bukan timbul dari kesadaran hati, bukan timbul dari dorongan iman. Khusyuk itu akan menjadi satu kekhusyuan yang dibuat-buat. Boleh jadi fisiknya saja yang khusyuk, tapi hatinya gelisah. Fisiknya yang tenang, tapi hatinya nggak karu-karuan. Kata penulis kitab ini, masih dalam kitab yang sama, Al-Khusyu' fis Shalah, Syekh Abu Lutfi, hunaka ba'dul mutasawwifah wa man yuqalliduhum minal jahlati ya'tuna biharakatin wa hum fis salati yadda'una fihal khusyu'. Ada sebagian kelompok dan para pengikutnya dalam sholat mereka mengajarkan gerakan-gerakan tertentu yang bukan diajarkan oleh Rasul. Dan mereka mengklaim bahwa itu bagian dari kekhusyuan. Mengklaim bahwa itu bagian dari kekhusyuan, bagian dari upaya untuk khusyuk. Ka'ayyadriba ahaduhumul arda birijlihi, seperti ada yang ketika sujud atau saat berdirinya kakinya sambil menghentak-hentak tanah. Wa yasihu bisautin 'alin jiddan, atau dengan suara yang tinggi. Dan contoh-contoh lain. Wa hadza lam yu'sar an sayyidil khashi'in, dan gerakan-gerakan itu tidak diwariskan, tidak dicontohkan oleh junjungan, oleh penghulu manusia-manusia khusyuk, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gerakan-gerakan apapun yang tidak diajarkan Rasul dalam sholat, apalagi ketika gerakan itu justru bertolak belakang dengan yang diajarkan Rasul atau dari para sahabat sekurang-kurangnya, hindari gerakan-gerakan itu. Kecuali mungkin gerakan yang refleks, yang nggak disengaja. Ada orang yang kalau sholat kadang dia gerak-gerak, gerak bukan yang dibuat-buat. Mungkin awalnya berangkat dari ketidaktahuan. Berangkat dari ketidaktahuan, ya nggak ada yang menegur, akhirnya jadi kebiasaan. Setiap kali Allahu Akbar udah pasti. Ada yang kadang sambil gerakannya agak ngangkat sedikit. Itu enggak ada ulama kita yang mengajarkan hal seperti itu. Ada umat yang mempraktekkan satu dua, yakin berangkat dari ketidaktahuan, ketidakfahaman yang terus menerus jadi refleks. Ada satu di antaranya pernah saya klarifikasi, kenapa Bapak setiap kali sholat kok pasti goyang-goyang begitu?
Saat ini beliaunya sudah sepuh, sudah jarang ke masjid. Dulu jawabannya, saya nggak bisa menghentikan itu Pak Ustadz. Setiap kali saya Allahu Akbar, itu seolah dengan sendirinya. Itu cuma kalau sholat atau setiap kali Bapak berdiri. Kata dia pada mulanya, setiap kali berdiri, kecuali jalan. Berdiri, diam, dia akan dengan sendirinya goyang-goyang. Suatu saat ada kesempatan untuk menyadarkan dia ketika lampu masih sedang diperbaiki, dia dan pengurus yang lain melihat berdiri. Kebetulan saat itu beliaunya tidak goyang-goyang. Pelan-pelan saya bisikin, maaf Pak. Kata Bapak, kemarin setiap kali Bapak berdiri akan goyang-goyang. Ini Bapak anteng nggak goyang? Mungkin dari situ beliau sadar itu bukan dengan sendirinya. Awalnya mungkin ada keasikan, kalau akan asik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh jadi keasikan yang tidak benar. Di luar sholat silahkan, nggak ada konsekuensi. Kita zikir mungkin saking asiknya, terus ada sampai goyang-goyang, silahkan aja. Di luar sholat, tapi dalam sholat, para sahabat Nabi digambarkan oleh sahabat yang lain kalau sedang sholat seperti satu tiang pancang yang nggak gerak-gerak sama sekali. Andaikan ada burung mencok, burung nempel ke situ, boleh jadi burung nggak takut. Wa kadzalikal bukaul aliyu, demikian juga nangis yang tinggi dalam sholat. Alladzi la yaf'aluhu katsirun minan nasi fis shalah. Nangis yang tinggi yang seolah ditambah-tambahkan, dibuat-buat. Banyak orang melakukan hal itu di bulan Ramadan khususnya. Mungkin di wilayah beliau sang pengarang kitab ini. Kullu hadza laysa bil khusyuk. Semua tadi itu bukan gambaran dari kekhusyuan, bukan. Alladzi natahaddatsu anhu wa natawasi, bukan gambaran dari kekhusyuan yang sedang kita pelajari, yang sedang kita upayakan untuk bisa kita wujudkan dalam sholat kita. Jadi khusyuk harus berangkat dari kesadaran hati bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha melihat, yang maha agung, yang maha suci, yang maha mengetahui. Yang karena itu posisi kita, sikap kita harus sebaik-baiknya. Enggak cuma sikap lahiriah, Allah maha mengetahui batin kita, sikap batin kita, hati kita pun sebaik-baiknya. Berusaha jangan sampai ketika kita sedang munajat dengan Allah, sedang berhadapan dengan Allah, kok hati kita justru berisi hal-hal lain di luar urusan kita dengan Allah. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Para ulama kita berbeda ketika menyimpulkan apa hukumnya khusyuk. Kesimpulan terbaik dari ulama-ulama mazhab Syafi'i dan ulama yang lain, khusyuk di sebagian sholat wajib. Tapi khusyuk di keseluruhan sholat dari awal sampai akhir itu sunnah. Ada yang berpandangan, kata mereka, ulama mazhab Syafi'i tidak mewajibkan khusyuk, mensunnahkan khusyuk. Mungkin itu salah kesimpulan. Sunnah maksudnya khusyuk dari awal sampai akhir. Khusyuk di sebagian sholat, meskipun cuma di momen takbiratul ihramnya saja, itu wajib. Mereka yang sholat dari awal sampai akhir sama sekali nggak ada kekhusyuan,
nggak sah sholatnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara ulama yang berpandangan wajib, ulama belakangan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak ulama kita yang legowo merujuk beliau, tetapi di kalangan pesantren beliau, karya-karya beliau tidak terlalu dirujuk. Termasuk yang merujuk beliau Sayyid Alwi Abbas Al-Maliki kadang merujuk beliau. Beliau tidak terlalu dirujuk karena riwayat ngajinya tidak terlalu jelas. Alimnya beliau diakui, tapi riwayat ngajinya, guru-gurunya siapa, tidak terlalu jelas. Di kalangan pesantren, guru yang punya guru sanadnya nyambung sampai Rasul itu lebih diutamakan daripada mereka yang autodidak lalu alim, Allah berikan ilmu dari autodidaknya. Beliau Ibnu Taimiyah salah satu ulama yang gurunya nggak banyak, tapi semangat autodidaknya tinggi. Nah, kata beliau, wa yadullu ala wujubil khusyu'i fiha aidan qauluhu ta'ala. Di antara ayat dalil yang menunjukkan wajibnya khusyuk adalah firman Allah di Al-Mu'minun. Ayat pertama sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sampai terakhir, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Kata beliau itu menjadi salah satu dalil wajibnya khusyuk dalam sholat. Enggak boleh sholat asal-asalan. Mukmin yang akan berbahagia, mukmin yang akan beruntung, pertama, mereka yang sholat enggak sekedar sholat, tapi sholatnya khusyuk. Ketika sholatnya masih sekedar sholat, enggak khusyuk, belum termasuk sebagai mukmin yang akan beruntung, yang akan berbahagia. Kata beliau, akhbara subhanahu anna haula'i humul ladzina yarisuna firdaus. Di Al-Mu'minun itu Allah kabarkan, Allah beritahukan pada kita bahwa mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka yakni orang-orang yang setiap kali sholat khusyuk, nggak asal sholat, dan yang mengerjakan amalan-amal lain setelahnya. Wa dzalika yaqtadi annahu la yarisuha ghairuhum. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, mereka yang tidak khusyuk otomatis tidak akan mewarisi Firdaus. Jadi siapapun kita yang mendambakan Firdaus, wajib berusaha sholat kita khusyuk. Minimal ada sesaat dalam sholat kita yang kita khusyuk, yang menjadi tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengerjakan sholat itu. Wa qad dalla hadza ala wujubi hadhil khisal. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa khusyuk dalam sholat itu wajib. Boleh jadi enggak wajib bagi mereka yang tidak menginginkan Firdaus. Yakin tidak ada satupun muslim mukmin yang tidak menginginkan Firdaus. Kata beliau, id law kana fiha ma huwa mustahabbun lakanat jannatul firdausi tawarrasa biduniha. Kalau khusyuk itu bukan wajib, katakanlah sunnah, berarti Firdaus pun bisa didapatkan cuma dengan amalan sunnah. Padahal
li'annal jannata tunalu bi fi'lil wajibati dunal mustahabbat. Surga, semua tingkatan surga cuma bisa didapatkan dengan mengerjakan kewajiban, bukan dengan kesunahan. Muslim mukmin yang selama hidupnya cuma mengerjakan wajib doang tanpa sunnah bisa mendapatkan surga. Muslim mukmin yang cuma mengerjakan wajib, sholat wajib, puasa wajib, ibadah harta wajib, yang sunnah-sunnah enggak sama sekali, itu bisa dapat surga. Bahkan dijamin oleh Rasul. Sebaliknya wajibnya enggak, sunnah melulu di istiqomahi, percuma. Bahwa mereka yang cuma ngerjain wajib oleh Rasul dijamin bisa mendapatkan surga ada dalam hadis sahih riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari nomor 46, Imam Muslim 109, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. An Talhah bin Ubaidillah, dari Talhah bin Ubaidillah, yaqul, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin. Pernah datang orang udik, orang kampung, penduduk Najd, datang menghadap Nabi. Sudah tentu dia ini seorang sahabat. Orang kampung dari jauh, nggak terlalu peduli penampilan. Sa'irur ra'si, rambutnya seperti orang yang tidak bersisir, awut-awutan. Yusma'u dawiya sautihi, dari jauh dia sudah ngomong, belum di hadapan Nabi sudah ngomong, sehingga orang-orang sahabat yang ada di dekat Nabi nggak terlalu jelas dengar ini ngomong apa nih orang. Wala yufqahu ma yaqul, omongannya karena masih jauh nggak jelas dia ngomong apa. Hatta dana, hingga dia mendekat kepada Rasul, faidah wa yas'alu 'anil Islam. Begitu sudah dekat, ternyata dia bertanya, Islam itu apa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berikan jawaban, Islam itu adalah khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu sehari semalam. Faqala, lalu seorang badui itu nanya lagi, hal alayya ghairuha, ada enggak kewajiban lain untukku selain salat 5 waktu? Qala, Rasul jawab, la illa anta tawwa, enggak ada kewajiban lain kecuali kamu ngerjain sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul menambahkan, wa siyam Ramadan, selain sholat 5 waktu juga puasa Ramadan. Si sahabat Badui nanya lagi, hal alayya ghairuhu, ada enggak kewajiban puasa lain selain Ramadan untukku? Jawaban Nabi sama, la, enggak ada, illa anta tawa'a, kecuali kamu puasa sunnah. Qala, kata sahabat Talha, wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Lalu Rasul seperti tadi Rasul sebutkan lalu zakat. Si Badui nanya, ada enggak kewajiban ibadah harta selain zakat untukku? Jawaban Nabi sama, tidak kecuali sunnah. Salat, puasa, zakat. Qala, kata sahabat Talha, fa'adbarar rajul wa huwa yaqul, sesudah mendapat penjelasan itu bahwa Islam itu salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, lalu si Badui berbalik untuk pulang sambil dia ngomong, wallahi la azidu ala hada wala ankusu, demi Allah aku cuma akan lakukan ini, salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, aku nggak akan tambahkanlah dengan yang lain, aku pun nggak akan kurangi. Jadi di hadis ini seorang Badui bertekad cuma akan mengerjakan kewajiban-kewajiban doang. Sholat wajib, puasa wajib, ibadah harta yang wajib. Nggak mau ditambah dengan sunnah-sunnah. Dia ngomong begitu sambil berbalik untuk pulang.
omongannya didengar oleh Rasul. Ini jaminan dari Rasul. Lantas Rasul kepada para sahabat menimpali omongan Badui yang berangkat pulang itu, kata beliau, aflaha in sodaqoh. Dia akan beruntung, dia akan bahagia jika omongannya itu dia tepati. Cuma ngerjain yang wajib-wajib. Jadi nggak salah kesimpulan Ibnu Taimiyah bahwa surga semua tingkatannya cuma bisa didapat dengan ibadah wajib. Dengan demikian, khusyuk dalam sholat pun wajib. Ini kesimpulan beliau. Yang jelas, kalau dikatakan khusyuk dalam sholat wajib dari takbiratul ihram sampai salam, itu nggak mungkin. Nggak akan ada yang bisa. Mungkin cuma Rasul yang bisa. Sahabat-sahabat Nabi yang kadang bisa khusyuk, tapi nggak selalu khusyuk. Kita tahu bagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah dalam hadis sahih. Waktu itu pulang dari peperangan, di paha beliau masih tertancap mata panah musuh. Para ajudan beliau sadar mata panah itu nggak bakal bisa dicabut kecuali dengan mencabik sedikit daging yang ada di dekatnya. Kayak apa sakitnya itu? Ali bin Abi Thalib nyaranin, nanti kalau aku sedang sholat lakukan itu. Ini kisah kekhusyuan Ali bin Abi Thalib. Begitu beliau sholat Allahu Akbar, para ajudan beliau langsung melakukan tindakan dengan pisau tajam, disobek sedikit daging pahanya, diambil anak panahnya, lalu diperban. Selesai sholat, Ali nanya, kok kalian nggak berbuat apa-apa sih? Padahal udah. Saking khusyuknya beliau. Apakah setiap saat beliau sholat selalu khusyuk? Enggak. Pernah suatu saat Rasul menantang sahabat-sahabat beliau, siapa yang berani khusyuk, siapa yang bisa khusyuk, dengan diberikan tawaran sorban beliau, sorban hijau. Sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain, nggak ada yang berani tunjuk tangan. Ali yang tunjuk tangan. Udah praktekkan sholat, selesai sholat Rasul tanya, gimana kamu khusyuk enggak? Ali senyum. Jawaban sepanjang sholat beliau teringat dapat sorban Rasul dambaan. Jadi khusyuk wajib, maksudnya di bagian sholat kita harus ada yang khusyuk. Jangan sama sekali nol dari kekhusyuan. Dari awal sampai akhir sama sekali nggak khusyuk, itu jangan. Harus ada khusyuk di sesaat sholat kita, itu bukan hal yang sulit. Paling tidak di saat takbiratul ihram, kita paham maknanya apa sih Allahu Akbar, falsafahnya apa, kita paham Allahu Akbar, khusyuk saat itu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Walihada lam yudkar fi hadil hisali illa ma huwa wajibun. Karena itulah disimpulkan bahwa khusyuk dalam sholat tiada lain adalah wajib, karena khusyuk itu yang menjadi syarat untuk seorang mukmin beruntung, seorang mukmin berbahagia mendapatkan surga Firdaus. Penulis kitab ini di samping menukil Ibnu Taimiyah, juga menukil ulama-ulama kita. Faqala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah berkata, al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, bayanu istiratil khusyu'i wa huduril qalbi, tentang penjelasan disyaratkannya khusyuk dan juga menghadirkan hati dalam sholat.
Kata beliau, "I'lam anna adillata dzalika katsiratun." Ketahuilah bahwa perintah khusyuk dalam sholat, perintah menghadirkan hati dalam sholat, dalilnya banyak. Dalilnya banyak. Famin dalika diantaranya qaulu ta'ala, firman Allah di surah Thaha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Hadir hati. Nggak disebut ingat ketika kita sholat tapi hati kita nggak hadir, hati kita nggak tahu kemana. Perintah Allah, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Wa dhahirul amril wujub, dan dhahiriyah perintah, setiap perintah itu hukum asalnya wajib. Wal ghaflatu tadadud dzikra, sebaliknya orang yang lalai, hatinya nggak hadir, itu lawan kata dari ingat. Kerjakanlah sholat, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ketika dia sholat tapi lalai, hatinya nggak hadir, bagaimana dia ingat Allah? Faman ghafala fi jami'i sholatihi kaifa yakunu yuqiman muqiman lis-sholati lidzikrihi. Ketika seseorang sholat, di sepanjang sholatnya dia lalai, bagaimana mungkin dia sudah melaksanakan surah Thaha ayat 14? Aqimis sholata lidzikri, padahal dia sholatnya dari awal sholat sampai akhir dia lalai terus. Berarti sholat yang dikerjakan dalam kondisi dari awal sampai akhir hatinya lalai, itu belum sesuai standar Thaha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Dalil lain, Al-A'raf 205. Perintah berzikir, di bagian akhir ada kalimat wala takum minal ghafilin. Jadi perintah zikir diantaranya di Al-A'raf ayat terakhir, ayat 205. Siapapun yang menghayati ayat itu, dia akan ngerti ayat satu ayat sebelum terakhir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Rabbmu. Sebut-sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika, dalam hatimu, tadarru'an wa khufyah wa khifah, dengan sikap rendah diri disertai rasa takut kepada Allah. Kalau cuma sampai situ kita baca ayat ini, zikir itu cuma dalam hati. Wadhkur rabbaka fi nafsik, zikirlah, sebut-sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Kalau cuma segitu. Tapi lanjutannya wadunal jahri minal qaul, dan dengan suara yang tidak jahar. Mereka yang zikirnya cuma dalam hati, tidak disertai suara, berarti tidak melaksanakan Al-A'raf 205 seutuhnya. Terutama hati, iya. Kita ingat ketika kita baca apa? La ilaha illallah, hati terutama, dan mulut dengan suara yang tidak jahar. Bil guduwi wal asal, pagi siang sore malam, wala takum minal ghafilin, jangan kamu menjadi bagian dari orang-orang yang lalai, yang lupa dari Allah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in.
Al-A'raf 205 ini, wala takum minal ghafilin, janganlah kamu menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Ini larangan dari Allah. Wa dhahiruhut tahrim. Setiap larangan, hukum asal larangan adalah haram. Hukum asal perintah wajib, hukum asal larangan haram. Setiap perintah pada mulanya wajib, setiap larangan pada mulanya haram. Sampai ada dalil lain yang menunjukkan wajib itu ternyata nggak wajib, tapi sunnah muakkadah atau bahkan sekedar mubah. Ada perintah, kalimatnya perintah, tapi kandungan hukumnya cuma mubah. Contoh, wakulu wasrobu, makanlah kalian, minumlah kalian. Makan minum hukum asalnya mubah, bukan wajib. Tapi sesuatu yang mubah di waktu-waktu tertentu bisa menjadi wajib. Habis kayaknya. Tes. Wa qaluhu azza wa jalla, dalil lain. Ini masih nukilan penulis kitab dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Hatta ta'lamu ma taqulun. An-Nisa 43. Wala taqrabus sholata. Ini tentang orang-orang yang mabuk dulu. Habis mabuk nggak boleh mengerjakan. Wa antum sukara. Jangan kamu mengerjakan sholat ketika kamu sedang pengaruh mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu faham apa-apa yang kamu baca. Sampai kamu sadari apa-apa yang kamu baca. Ketika belum ada larangan untuk minuman keras, belum turun larangan itu, ada sahabat-sahabat Nabi biasa, termasuk sahabat Ali, minum tuak, arak. Ini asbabun nuzul An-Nisa 43. Nggak lama setelah mereka minum-minum itu, beliau-beliau itu minum-minum, datang waktu sholat. Waktu itu yang jadi imam Ali bin Abi Thalib. Karena saat itu efek minuman keras baru terasa, dalam sholatnya beliau salah baca. Tidak semua makmumnya habis minuman keras. Makmum yang sadar ngerti, ini kok imam kita kok kacau begini. Diadukan ke Rasul. Rasul nggak lantas melarang minuman keras karena saat itu memang belum dilarang. Karena pengaruh minuman keras, si imam salah baca ayat Quran. Turun ayat An-Nisa 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan sholat ketika kalian sedang dalam pengaruh minuman keras. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai hilangnya kesadaranmu hilang,
sampai kesadaranmu pulih sehingga kamu mengerti, memahami setiap ucapan yang kamu baca. Di An-Nisa 43 ini ta'lilun linahyi syakron. Alasan dilarangnya mereka sholat karena pikirannya sedang tidak sadar. Dilarang sholat. Ini mengisyaratkan bahwa ketika kita sholat, pikiran kita harus utuh. Harus utuh sepenuhnya menghayati, memikirkan sholat kita. Wahuwa muttaridun fil ghafil al-mustagrakil hamma bil waswasi wa afkar dunya. Ayat ini sekaligus menolak siapapun sholat, jangan pikiran lalai, jangan pikiran dipenuhi dengan urusan was-was dan memikirkan dunia. Pikirkan sholat, paling tidak sesaat lah. Dari situ kita bisa memahami hadis Nabi, hadis sahih, riwayat Imam Ad-Darimi, kam min qa'imin hadduhu min salatihi ti'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang mengerjakan sholat, tapi dari sholat yang dia kerjakan itu, dia cuma mendapatkan capek dan lelah. Nggak dapat pahala sedikit pun. Tentu yang dimaksud oleh Rasul, mereka yang sholat, tapi tidak menghadirkan hati dalam sholatnya, walaupun sesaat. Wa ma'arada bihi illal ghafil. Nggak ada yang dimaksudkan oleh Rasul dari hadis ini, melainkan mereka yang sholat, tapi lalai sepanjang sholatnya. Di hadis yang lain, laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Tidak ada bagian apapun dari seorang hamba dari sholat yang dia lakukan kecuali sholat yang dia fikirkan, yang ada di pikirannya. Ketika sholat yang ada di pikiran urusan bisnis, bukan urusan sholat, berarti nggak ada sholat yang dicatat untuknya. Wat tahqiqu fihi annal musalliya munajin rabbah azza wa jalla. Yang harus kita ingat, ketika kita sedang sholat, kita sedang berduaan, seolah-olah sedang berbisik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kalamu ma'al ghaflati laisa bimunajatin. Ketika kita bicara tapi enggak kita sadari, itu enggak disebut munajat. Bicara tanda kutip dengan Allah, tapi kita enggak sadar apa yang kita omong, itu enggak disebut munajat. Padahal di banyak hadis Rasul menegaskan ketika seseorang sholat, dia sedang bermunajat, sedang berbisik-bisik dengan Allah, bicara dengan Allah, tidak dengan yang lain. Jamaah ini Allah wa iyyakum ajma'in. Wa minal ayatil lati tadullu ala makanatil khusyu'i wa wujubihi wa ahammatihi qauluhu ta'ala wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Di antara ayat yang menunjukkan kedudukan khusyuk, wajibnya khusyuk, pentingnya khusyuk, di antaranya lagi adalah Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Kalian semua minta tolonglah kepada Allah dengan sikap sabar dan dengan tetap terus mengerjakan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Sholat itu berat kecuali orang-orang yang sudah bisa khusyuk. Dia menikmati sholatnya,
otomatis dia rasakan sholat itu sesuatu yang sangat enteng. Jadi siapapun kita yang masih merasakan sholat sebagai sesuatu yang berat, itu penanda kita belum khusyuk. Ayat yang lain, Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalian semua peliharalah sholat-sholat yang diperintahkan, khususnya sholat wusta. Ada yang nyebut sholat asar, ada yang nyebut sholat duhur. Wa qumu lillahi qanitin, dan kerjakanlah sholat-sholat itu demi Allah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Qanitin maknanya khasyi'in, dengan penuh kekhusyuan. Ayat ini juga sekaligus menjadi sebab turunnya aturan sholat tambahan. Pada mulanya sholat itu ngobrol tidak dilarang. Pada mulanya pernah Rasul memimpin sholat, jamaahnya mereka bicara, nanya ke yang lain. Rasul nggak larang karena belum ada larangan. Selesai sholat pada saat itu, rupanya Allah turunkan Al-Baqarah 238 ini. Selesai sholat saat itu, Rasul sampaikan aturan baru, wahai kalian, ini sholat. Isinya bacaan, dzikir, doa. Nggak boleh dalam sholat omongan-omongan manusia. Semenjak saat itu, kata para sahabat, kami pun tidak bicara lagi dalam sholat kami. Jadi aturan sholat tidak sekaligus begitu diwajibkan sholat langsung aturannya lengkap, tidak. Tapi yang jelas semua ibadah setelah Rasul wafat itu sudah sempurna. Dalil aturan ibadah sudah lengkap ada baik di Quran atau di hadis Nabi. Selanjutnya ini yang kita harus bersyukur, para ulama mengerahkan daya upaya mereka untuk menyimpulkan aturan sholat apa, aturan puasa apa, aturan haji apa. Jadilah ilmu fikih. Kita ngaji bab haji, nggak mau pakai fikih, taunya pakai Quran hadis, nggak akan beres-beres. Ngaji sehari belum ketemu rukun haji apa. Begitu 2 hari, 3 hari baru rukun haji ini. Cuma itu doang. Ya, begitu ngaji lagi, Qurannya buka, hadisnya buka, ada lagi tambahan ini. Ngapain repot-repot? Ngaji fikih, udah jelas rukun sholat apa, yang batalin apa, sunah-sunahnya apa. Itu sudah jelas semua dalilnya, referensinya udah lengkap. Mau belajar fikih kok nggak pakai kitab fikih, langsung sombong, pakai Quran, pakai hadis. Nggak bakalan sampai mati. Itu ulama nyusun dengan berbagai macam dari payah beliau-beliau, selanjutnya dilengkapi oleh murid-muridnya. Udah sempurna insya Allah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Dengan banyaknya ayat-ayat tentang khusyuk tadi, wa bihadza yataharraru annal khusyu'a wajibun fis shalah. Kata penulis kitab ini, nggak ada beban bagiku untuk menyimpulkan bahwa khusyuk dalam sholat itu wajib. Dengan banyaknya ayat-ayat dan hadis Nabi yang memerintahkan khusyuk. Khusyuk itu wajib. Wa min rahmatillahi annahu ittala'a ala dha'fil ibad. Di antara wujud rahmat Allah, Allah mengakomodir kelemahan hambanya. Allah menerima, memaklumi kita manusia ini orang yang lemah. Karena itu, falam yaj'alil khusyu'a syartan fi sihhatis shalah. Allah tidak menjadikan khusyuk sebagai syarat sahnya sholat. Wa ijza'iha, syarat sempurnanya sholat. Allah nggak jadikan khusyuk. Ini beliau dalam hal ini saya nggak cocok ini. Khusyuk di sebagian sholat itu syarat sahnya sholat. Khusyuk di sebagian sholat.
Tapi khusyuk di keseluruhan sholat itu bukan syarat sahnya sholat. Jadi di momen sholat kita, terutama takbiratul ihram, di situ harus khusyuk. Selanjutnya kayak khusyuk, nggak ada masalah. Bisa syukur lebih baik. Jadi kata Ibnu Lutfi, Allah maha melihat kelemahan kita, karena itu Allah tidak menjadikan kekhusyuan sebagai syarat sahnya sholat. Kalau yang belum maksudkan khusyuk di sepanjang sholat, itu betul. Tapi kalau yang belum maksudkan, meskipun sesaat, nggak khusyuk pun sholat tetap sah, nah itu saya kurang cocok tuh. Jadi dalil ayatnya banyak, hadisnya banyak, khusyuk otomatis wajib. Makna wajibnya khusyuk, meskipun cuma sesaat ada kekhusyuan, sholat kita sudah sah. Dan insya Allah di situ ada pahala buat kita. Wallahu a'lam bishawab.